وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat untuk diri Al-Faqir dan juga kepada hadirin sekalian agar supaya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi saya bacakan yaitu ayat 102 dari surah Al-Imran. Ayat ini menyeru kepada kaum mukminin agar supaya mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini sering dibaca. Ayat ini sering diulang-ulang oleh khatib Jumat. Karena memang dalam madhab Syafi'i salah satu syarat khutbah Jumat harus ada wasiat bertakwa. Harus ada membacakan ayat Quran yang berwasiat dengan takwa. Dan ayat ini sering kali diulang. Akan tetapi yang dibacakan, yang diterangkan hanya sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang sangat keras. Larangan yang Allah Subhanahu wa taala pesankan dengan taukid di sini. Wala tamutunna. Jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kalian mati dalam keadaan muslim. Tentunya di antara kita semuanya ini ingin menutup usia kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Bahkan kita sering berdoa, ya Allah, tutuplah usia kami dalam husnul khatimah. Kita juga mendoakan saudara kita, kerabat kita, orang tua kita, semoga ditutup usianya dalam husnul khatimah. Sering kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah, dengan apa yang kami amalkan ini, dengan bacaan yang kami baca, apakah itu salawat, apakah itu baca Al-Quran, walhasil amal ibadah kita bertawassul dengan amal ibadah kita, yang kita mohonkan adalah husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yamutul mar'u ala ma mata alaih wa yub'atsu yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Rasulullah katakan manusia akan mati, akan wafat bagaimana keadaan dia waktu hidup.
Kalau hidupnya selalu dalam kemaksiatan, dikhawatirkan dia meninggalnya dalam kemaksiatan. Tapi kalau dia hidupnya dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan ditutup usianya dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian wa yub'atsul mar'u, dan seorang akan dibangkitkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah ala ma mata alaih, atas apa yang dia mati pada saat itu. Matinya dalam keadaan maksiat, dibangkitkan dia sebagai orang ahlul maksiat. Inilah yang kenapa sering kita memohon kepada Allah agar kita dimatikan, diwafatkan dalam husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi dari surah Al-Imran sering dibaca hanya ayat 102 saja. Padahal pesan Allah Subhanahu wa taala berlanjut. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan muslim? Bagaimana caranya supaya kita menghindari agar kita tidak mati selain dalam keadaan muslim, mati dalam kekafiran, naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat berikutnya. Jadi ketika kita membaca ayat surah Al-Imran 102, selesaikan sampai ayat 108, karena ini adalah satu topik, satu masalah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak mati dalam su'ul khatimah? Bagaimana kita supaya mati dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Keterangannya di ayat berikutnya. Karena Al-Qur'an, firman Allah ini selalu saling menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril, melihat ayat-ayat suci yang akan dibacakan oleh malaikat Jibril, tapi Rasulullah dengan penuh gairahnya karena sangat rindu mendengarkan firman Allah, sangat ghirah, sangat pengen sekali membaca ayat-ayat Quran itu. Allah Subhanahu wa taala larang, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau buru-buru gerakkan lidah kamu untuk buru-buru baca Al-Qur'an, karena belum dibacakan oleh malaikat Jibril. Jangan kamu tergesa-gesa ya Rasulullah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, karena kamilah yang akan mengumpulkan Al-Qur'an dan akan membacakannya. Jadi sebelum dibacakan oleh malaikat Jibril, jangan kamu bacakan dulu. Karena Al-Quran, firman Allah ini bukan saja yang dituliskan secara tertulis sejak zaman Nabi, tapi cara bacanya pun diajarkan oleh malaikat Jibril. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, kalau sudah kami bacakan, fattabi' qur'ana, ikuti bacaannya. Thumma inna alaina bayanah, kemudian tugas kami pula yang akan menjelaskan ayat-ayat Quran tersebut. Jadi ayat 102 contohnya yaitu ini, bagaimana penjelasan Allah tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah jelaskan pada ayat 103 dan seterusnya. Allah ingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Tali Allah yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran adalah yang menghubungkan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ay yukallimahullah falyaqra'il Qur'an. Wa man arada ay yukallimallaha falyusalli.
Barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, kita fahami maknanya. Ini seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita. Inilah yang maksudnya hablullah, tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan juga sekaligus menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quranul Karim, seperti yang diterangkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah ini, dengan Al-Quran. Karena yang bisa menyatukan kita adalah dengan Al-Quran, bukan dengan kitab yang lain, karena setiap kitab memiliki kecenderungan dari pengarangnya, ya, afiliasi tertentu seperti itu. Terkadang ya bukan kita tidak boleh membaca kitab-kitab yang lain, silahkan baca. Tapi yang bisa mempersatukan adalah hanya dengan Al-Quranul Karim. Merujuk kepada Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran harus kita taati, itulah yang akan mempersatukan kita. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala pesankan, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bercerai-berai inilah, bertikai satu sama lain, ini yang akan menyebabkan seorang bisa mati bukan dalam keadaan muslim. Salah satu asbabun nuzul dari ayat ini, pernah terjadi perselisihan antara Aus dan Khazraj. Memang sebelumnya, sebelum datangnya Rasulullah, sebelum datangnya Islam, sebelum mereka menjadi muslimin, mereka menjadi pembela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut Ansar. Sebelumnya antara kabilah Aus dan Khazraj ini saling bermusuhan. Berpuluh-puluh tahun mereka bermusuhan. Yang ngomporin adalah orang-orang Yahudi. Masing-masing baik Aus maupun Khazraj membentuk pakta, membentuk persekutuan dengan orang Yahudi. Ada yang dengan Bani Quraidah, ada yang dengan Bani Nadir. Jadi masing-masing punya backing. Dan backing ini bukan menyokong mereka, tapi sebenarnya menyokong, menyuplai senjata, memberikan dana bantuan, tapi tujuannya adalah untuk menarik keuntungan. Yang bertikai, yang berperang adalah antara Aus dan Khazraj. Tapi yang mendapatkan keuntungan adalah orang-orang Yahudi. Kalau mereka setelah perang nggak bisa bayar, diambil hartanya, diambil tanahnya, diambil kebunnya. Ketika tidak bisa bayar juga, terkadang mereka siap korbankan anaknya menjadi budak. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala persatukan mereka menjadi muslimin, Allah satukan di antara hati mereka. Mereka tidak lagi mendapatkan keuntungan dari pertikaian dan perpecahan antara Aus dan Khazraj. Mereka berupaya kemudian mencari cara bagaimana agar luka lama terkuak kembali. Mereka ajarkan, ambil anak-anak agar diajarkan syair-syair, sajak-sajak yang mengecam masing-masing kelompok. Kemudian anak-anak ketika sudah lancar, mereka diberikan hadiah, diberikan uang, diberikan apa, ya, suruh saling berlomba satu sama lain, saling caci mencaci dengan syair tadi di hadapan halayak ramai, di hadapan tentunya Aus dan Khazraj. Ketika anak-anak ini yang tidak tahu apa-apa saling mencaci satu sama lain, orang tuanya teringat lagi kepada cacian-cacian yang dulu yang biasa saling mereka lontarkan. Akhirnya luka lama terbuka kembali. Bukan saja anak-anak yang saling caci mencaci, tapi bapak-bapaknya ikut-ikutan saling mengecam satu sama lain. Akhirnya mereka semuanya panas dan mengatakan, ayo kita pergi ke lapangan yang biasa, kita berperang di sana. Siap, keduanya berangkat. Mendengar hari ini kaum muhajirin yang melihat ini akan terjadi pertumpahan darah.
Akan terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj kembali. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendengar ini bergegas, Rasulullah pergi ke lapangan tersebut. Untungnya mereka belum mulai berperang. Lalu Rasulullah kumpulkan. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi kafir dengan saling bunuh satu sama lain di antara kalian. Pertikaian yang berakhir dengan pembunuhan. Ini kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Hadis yang sahih mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan dibunuh ada di neraka. Sahabat bertanya, hadal qatil ya Rasulullah. Ini yang membunuh wajar ya Rasulullah, dia masuk neraka. Bagaimana kalau yang dibunuh? Kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang dibunuh sebenarnya dia juga pengen bunuh tadinya. Cuman keduluan aja dia membunuh. Karena dua-duanya saling ingin membunuh saudaranya yang muslim. Maka keduanya Rasulullah katakan finnar. Inilah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yaitu dengan cara apa? Kita harus menjaga persatuan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian Allah ingatkan bagaimana mereka dahulu yang asalnya bertikai kemudian menjadi bersaudara. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian tatkala dahulunya kalian saling bermusuhan satu sama lain. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah persatukan di antara hati kalian. Dengan apa Allah persatukan mereka? Yaitu Rasulullah dakwahi mereka dengan Al-Quran. Karena Rasulullah setiap hari berdakwah dengan Al-Quran. Dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya kaum mukminin ini bersaudara, perdamaikanlah di antara saudara kalian. Lalu Allah ingatkan, dahulu kalian yang bertikai satu sama lain, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dahulu kalian sebenarnya sudah berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan dari kalian dari neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian ayat 104-nya Allah katakan, tentunya untuk menjaga persatuan perlu ada saling mengingatkan di antara mereka. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah ingatkan lagi, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang pernah bercerai-berai dan berselisih setelah datangnya kepada mereka penjelasan. Artinya sudah dapat keterangan bahwasanya perceraian, pertikaian ini akan mendatangkan azab dari Allah, tetap mereka lakukan. Mereka sudah menjadi muslimin seperti tadi, mereka kok mau-maunya mengikuti hawa nafsu masing-masing, ingin bertikai di antara mereka. Ini Allah katakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan bertikai di antara mereka setelah datangnya penjelasan kepada mereka.
Lalu Allah nyatakan wa ulaika lahum adzabun adzim. Bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka mati dalam su'ul khatimah. Allah katakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada saat nanti di akhirat ada wajah-wajah yang bersinar terang. Wa taswaddu wujuh, ada wajah-wajah yang menghitam kelam. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhum. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kelam, tidak ada nur baginya. Allah katakan akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kafir setelah tadinya kalian beriman? Seperti tadi, orang yang beriman kemudian bertikai, akhirnya saling bunuh-membunuh, maka berarti dia matinya dalam keadaan kafir. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab tersebut disebabkan kekafiran kalian. Adapun orang-orang yang wajahnya bersinar, Allah katakan fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun mereka-mereka yang wajahnya bersinar putih terang, maka mereka itu berada di dalam rahmat Allah. Karena mereka selalu bersatu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan yadullahi ma'al jamaah. Ya, rahmat Allah, tangan Allah itu bersama persatuan. Wa hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam rahmat tersebut, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhiri penjelasan ini dengan firman-Nya tilka ayatullahi natluha bil haqq. Itu adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan dengan benar. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Dan Allah sama sekali tidak ingin berbuat zalim kepada seluruh alam. Ini adalah peringatan dari Allah. Ketika mereka kemudian mati dalam su'ul khatimah, itu bukan karena kezaliman Allah, akan tetapi karena mereka sudah diingatkan tapi mereka tetap tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita kaum muslimin selalu bersatu. Ketika ada perselisihan, perbedaan pendapat itu wajar, diselesaikan dengan menggunakan argumen yang tujuannya bukan saling menang satu sama lain, akan tetapi mencari kebenaran. Rujukannya apa untuk mendapatkan kebenaran tersebut? Rujukannya adalah Al-Quranul Karim. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita sehingga kita ditutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم اللهم الحمد لله على نعمه المتواترة وأياديه المتكاثرة ومننه الغامرة وآلائه الذاكرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة يا ذا الجلال والعزة. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب من الصهاينة وأمريكا وبريطانيا والمنافقين، اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم عددا يا قوي يا عزيز. اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في غزة ورفح وفلسطين ويمن ولبنان. اللهم إنهم إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين يقتلون ويسردون وتنتهكهم حرماتهم وتقتل نساؤهم وأطفالهم. اللهم فأنزل عليهم رحماتك واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.